Oke baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Adelina Aprilia dengan NPM 2451099 bersama rekan saya. Sebelumnya mohon izin dosen pengampu yaitu Pak Excel Brian. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil artikel yang telah kami susun dengan judul Teori dan Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Poin pertama yang kami ingin bahas itu terkait subjek hukum dan objek hukumnya. Kalau dalam UU PK ini sendiri subjek hukumnya ada dua. Yang pertama itu ada konsumen, yang kedua ada pelaku usaha. Dasar hukumnya ada di UU PK itu sendiri pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, hal ini juga telah dijelaskan pada dokumen 2 dari UU PK ini sendiri, yaitu tambahan lembaran negaranya itu dijelaskan bahwa pengertian konsumen itu di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Jadi yang termasuk subjek hukum sebagai konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir, seorang yang menggunakan barang atau jasa yang terakhir kali, jadi tidak diperjualbelikan lagi. Kemudian terkait subjek hukum yang kedua itu adalah pelaku usaha, itu diatur di pasal 1 angka 3. Yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ini juga dijelaskan siapa saja yang termasuk pelaku usaha dalam lembaran tambahan negaranya ini. Sebentar. Itu ada pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi ini yang termasuk sebagai yang termasuk bagian dari subjek hukum sebagai pelaku usaha. Kemudian terkait objek hukum, tentunya dalam perlindungan konsumen ini UU PK ini sendiri itu objek hukumnya itu adalah hubungan hukum yang timbul dari kegiatan konsumsi jasa atau barang antara si konsumen dengan si pelaku usaha. Jadi kedua subjek hukum ini melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa sehingga menimbulkan hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Karena ini UPK pasti fokusnya perlindungan hukum terhadap konsumennya. Nah, kalau membahas terkait hak dan kewajiban itu ada diatur di bab 3 UPK. Kalau bagian pertamanya hak dan kewajiban konsumen, pasal 4 mengatur hak konsumen, pasal 5 mengatur kewajiban konsumen. Kemudian bagian kedua hak dan kewajiban pelaku usaha, pasal 6 mengatur hak pelaku usaha, pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha. Kemudian terkait tanggung jawab, tentunya itu diatur di bab 6 tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri. Diatur di UU PK ini. Terkait upaya perlindungan hukum bagi konsumen itu sendiri ada diatur di bab 9, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jadi hal ini itu merupakan upaya perlindungan preventif, jadi bersifat mencegah. Dibentuklah LSM Perlindungan Konsumen ini ada di pasal 44 pengaturannya. Kemudian di bab yang 10 ada penyelesaian sengketa. Jadi bagi konsumen yang merasa dirugikan, mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu ada pengaturannya di pasal 45, pasal 46. Nah, kemudian terkait penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan di luar pengadilan, makanya diatur lagi di bab yang ke-11 terkait BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi jika konsumen yang merasa dirugikan, mereka bisa melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, ataupun konsilisiasi. Nah, jadi inilah yang merupakan subjek hukum dan objek hukum dari undang-undang yang sedang kita bahas. Selanjutnya di sini saya akan bahas terkait poin kedua, yaitu perbedaan dan persamaan standar, norma, dan prosedur sebelum dan sesudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Nah, kalau terkait perbedaan standar perlindungannya, kalau sebelum UPK ini kan standar perlindungan konsumen negara kita ini kayak hanya berpacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di ketentuan umum KUH Perdata. Nah, kalau dalam praktiknya banyak case-case yang terjadi, contohnya pelaku usaha itu kayak mencantumkan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan. Nah, case-case seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab urgensi dibentuknya UPK ini. Nah, kemudian setelah UPK, setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, itu ya perlindungan itu nggak sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak tadi. Secara eksplisit diatur pada pasal 18 di UPK terkait ketentuan pencantuman klausul baku. Pasal 18 ayat 1, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila ketentuan berikutnya. Nah, jadi setelah dibentuknya UPK ini ya standar perlindungan konsumen itu ya nggak hanya diatur pada KUH Perdata, tapi ya fokusnya terkait pelaku usaha yang melakukan perjanjian sepihak, yaitu dilindungi hak konsumen itu di UPK ini. Kemudian terkait perbedaan norma sebelum dan sesudah adanya UPK. Nah, kalau sebelum UPK ini itu kayak hubungannya itu ya hanya berfokus pada pasal 1239 KUH Perdata tentang manifestasi, kemudian ada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Nah, jadi kedua ketentuan umum itu ya hanya umum gitu, nggak mengatur terkait hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan klausul baku, serta tanggung jawab pelaku usaha. Jadi hak si konsumen ya relatif lemah gitu. Nah, jadi setelah UPK ini dibentuk, norma perlindungan konsumen ini diatur secara khusus gitu di pasal 44 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pasal 44 hak konsumen, pasal 5 kewajiban konsumen, lalu pasal 7 ada kewajiban pelaku usaha, pasal 6 ada hak si kewajiban pelaku usaha.
Kemudian pasal 8 sampai 17 itu mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Nah, dan pasal 18 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya terkait klausul baku, dan pasal 19 itu mengatur tanggung jawab ganti rugi si pelaku usaha. Lalu terkait perbedaan prosedur penyelesaian sengketa. Kalau sebelum dibentuknya UU PK ini ya apabila terjadi sengketa, konsumen hanya dapat mengajukan gugatan itu ke pengadilan negeri saja gitu. Jadi prosesnya itu kayak memerlukan biaya, membutuhkan waktu yang lama, terus prosedurnya itu cukup formal. Nah, kalau setelah adanya UU PK ini ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri itu memberikan dua alternatif penyelesaian sengketa. Ini mana sudah saya sebutkan juga sebelumnya di poin A, yaitu bisa di peradilan umum dan bisa diselesaikan di luar pengadilan. Pada pasal 45 ayat 1 PK itu ya terkait konsumen yang mengajukan gugatan ke pengadilan gitu, kalau mereka merasa dirugikan. Kalau terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tuh ya diatur di pasal 49 ayat 1. Kayak pemerintah itu yang membentuk, yang udah saya sampaikan sebelumnya, BPSK. Jadi ya kalau seandainya si konsumen mau melakukan penyelesaian di luar pengadilan ya bisa mengajukannya ke BPSK dengan 4 prosedur negosiasi, dengan 4 upaya: negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Kemudian terkait persamaan sebelum dan setelah dibentuknya UPK ini, ya pastinya ya yang pertama sekali itu yang mau kita bahas itu ya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha ini tetap merupakan hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi sebelum dan sudah UPK ini ya tetap ada hak dan kewajiban dari si pelaku, dari kedua subjek hukum, dari si pelaku usaha dan konsumen. Kemudian yang kedua, konsumen itu tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ya kalau sebelum UU PK ini ada, dia mengajukan pengadilan negeri, setelah pun dia tetap bisa. Cuman ada 2 alternatif, itu aja bedanya. Terus kalau ketiga itu ya pelaku usaha itu ya tetap sama-sama dimintai pertanggungjawaban. Jadi sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum ada pun ya si pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami si konsumen. Jadi haknya tetap nggak terlanggar. Ya dari itu saja sih dari kelompok kami terkait poin 2. Kemudian pembahasan selanjutnya poin C akan dijelaskan kepada rekan saya Maria. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Maria Glarena Sinaga dengan NPM 2451011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum dari atas berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana serta akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235 Tahun 2025. Nah, sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK, di mana hubungan antara konsumen dan pelaku usaha itu hanya mengacu pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, di mana kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen sering kali lebih lemah, belum terdapat aturan khusus yang memberikan perlindungan secara tegas. Dengan berlakunya UUPK, di mana terjadi perubahan hukum yang cukup signifikan. Yang pertama yaitu bagaimana konsumen memperoleh hukum mengenai hak-hak seperti hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang benar mengenai barang dan jasa yang digunakan. Kedua, di mana pelaku usaha memiliki kewajiban hukum yang lebih jelas dan dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian pada konsumen itu sendiri. Baik, selain itu, UUPK juga melarang penggunaan klausul baku yang dimana merugikan konsumen sebagai diatur dalam pasal 18. Contohnya adalah tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau kehilangan bukan tanggung jawab pengelola. Dimana setelah berlakunya UUPK, klausul semacam itu dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan pada ketentuan perundang-undangan. Kemudian, perkembangan perlindungan konsumen juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235 Tahun 2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang harus bersifat independen dan dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Nah, yang dimana akibat hukum dari putusan tersebut adalah semakin kuatnya kedudukan lembaga BPKN, yang dimana sebagai lembaga mengawasi dan memperjuangkan kepentingan konsumen tanpa intervensi pihak lain. Dengan adanya independensi tersebut, fungsi pengawasan penerima pengaduan serta pemberian rekomendasi kebijakan dapat berjalan lebih objektif dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya diwujudkan melalui norma hukum, tetapi juga melalui penguatan lembaga yang menjalankan norma tersebut. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk politik negara yang dimana untuk memberikan perlindungan yang lebih adil kepada konsumen, yang dimana kehadiran UUPK ini berhasil menciptakan kepastian hukum dan memperjelas hak dan kewajiban para pihak, serta membatasi praktik-praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235 Tahun 2025 semakin memperkuat sistem perlindungan konsumen melalui penegasan independen BPKN, yang dimana oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perkembangan regulasi dan putusan konstitusional tersebut menunjukkan komitmen negara dan mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif dan adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.
Sekian dari penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.